kali ini saya bakal menjelaskan salah satu tugas saya ya, yang mana saya di sini berikan tugas oleh kakak asisten dosen saya dari mata kuliah Komdat ya. Komdat itu apa? Yaitu Komdat itu komunikasi data dan jaringan. Oke, di semester 3 ini saya dapat mata kuliah komunikasi data dan jaringan atau bisa disingkat Komdat, yang mana tugasnya itu di sini saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Jelaskan ada berapa dan apa saja urutan warna standar global yang digunakan untuk memasangkan kabel UTP pada pin RJ45. Kemudian yang kedua itu ada pelajari dan jelaskan tata cara pemasangan kabel atau cabling pada kabel UTP. Nah, yang mana sebenarnya tugasnya ini itu dibuatkan PPT ya, gitu. Penjelasannya menggunakan PPT. Tapi saya sudah izin atau request ke kakak asdosnya bahwasanya saya akan menjelaskan menggunakan langsung gini tanpa PPT ya, langsung praktek penjelasannya juga sekalian. Ini merupakan kabel UTP, oke, atau kita bisa atau kepanjangannya Unsealed Twisted Pair ya, UTP, yang mana ini sebenarnya sudah bekas pemasangan saya sebelumnya ya. Ini waktu saya SMK dulu. Jadi ini udah saya potong, kita akan jelaskan ya. Masih banyak kesalahan waktu saya SMK ya, yang mungkin bisa jadi pelajaran nantinya di pembahasan kali ini. Pertama kita bisa lihat di sini ya, nih mana. Ini kabelnya kurang masuk ke dalam ini, unsealednya, shieldnya gitu. Jadi dia tidak rekomendasi. Oke, balik ke topik sebelumnya. Jadi di sini kita akan menjelaskan dulu ada berapa. Nah, kalau dibilang ada berapa, itu urutan warna standar yang global gitu, yang dipakai untuk kabel UTP untuk menghubungkan ke pin RJ45 itu sebenarnya ada dua, oke, ada strike dan juga cross. Yang mana strike dan cross itu memiliki perbedaan mulai dari fungsinya, dan yang paling identiknya kita belajar dulu di sini ya, yang dasarnya itu dimulai dari kabelnya, kabel jenis urutan kabelnya, karena di sini kita akan mengurutkan kabelnya ya di sini. Nah, ini kalau bisa teman-teman lihat ya, nggak bisa lihat ya, ini merupakan kabel strike ya, yang ini belum kita buat, nanti di sini kita akan susun di kabel cross. Jadi nanti pembuatannya itu sebenarnya kalau kabel strike dia tuh sama urutan antara ujung sebelah kanan gitu, misalnya ujung pertama dan ujung kedua ini sama-sama urutannya itu uh, sama gitu ya, antara ujung dan ujung sini duanya itu sama urutannya, tidak berbeda gitu. Sedangkan di kabel cross itu salah satunya itu berbeda, yang mana satunya ini misalnya kita ibaratkan ya, ini kan strike, nah ini satunya itu menggunakan strike dan satunya lagi itu menggunakan kabel urutan cross gitu, maksudnya kabel urutan yang berbeda, makanya disebut dengan cross gitu ya. Jadi satunya pakai strike, satunya berbeda, tapi kalau itu disebutnya cross. Kalau dua-duanya sama itu namanya strike. Dan itu untuk jawaban penjelasan dari ada berapa urutan ya, warna standar ya yang digunakan untuk memasang kabel UTP pada pin RJ45. Kemudian untuk kalau urutannya itu di sini ada penjelasannya ya, ada penjelasan mengenai urutannya itu, yang mana di sini kan saya sudah buat nih, sudah ada ya, sudah saya crimping juga sewaktu SMK ini kan. Ini saya bisa sebutkan ya, ini kan pertanyaannya juga ada berapa itu kan, dan apa saja urutan warnanya. Nah, di sini untuk kabel strike itu, oke, ini urutan untuk kabel strike dulu. Di sini ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Itu untuk strike. Dan itu urutan ini itu juga terpakai di yang ujungnya. Jadi nanti ada dua konektor. Nah, ini dia contohnya ya. Ini dua pin ini ya, dua konektornya sudah terhubung nih. Dan ini sama-sama menggunakan strike, maksudnya sama-sama urutannya sama, makanya disebut dengan strike sebutannya. Ini dia, mungkin terlihat pendek ya karena memang nggak panjang juga saya waktu itu buatnya. Nah, ini dia. Nah, ini kenapa nggak panjang teman-teman juga ya, ini disarankan buat teman-teman untuk yang masih awal-awal pembuatan ya, itu disarankan untuk membeli kabel yang panjang gitu ya. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman mengalami kesalahan, mungkin dalam pengerimpingan gitu, nantinya ada pin yang rusak gitu, yang copot, kemudian pengerimpingan ada yang kurang masuk ininya kabelnya sampai mentok ke ujung sini gitu ya, itu kan disebut dengan kesalahan ya. Kemudian dipotong lagi, dipotong lagi sampai akhirnya pendek gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke sini ya. Nah, itu untuk urutan yang pertama atau urutan untuk strike ya. Urutan untuk strike kita ulang lagi ya, itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Oke. Nah, sebelum jauh ke sana ya, mungkin teman-teman bingung kenapa putih oranye gitu diulang-ulang.
Ini kan udah saya potong sebelumnya ya. Kita ulang nih. Kita buka dulu. Nah, untuk bukanya itu kita jangan potong total gitu, jangan potong langsung gini, jangan potong gini langsung gini. Kita tempelkan, kemudian kita kelilingi gitu. Kayak kita ingin membuka siltnya aja. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Dan itu cukup hati-hati ya, karena kalau nggak hati-hati nanti dia bakal lecet di bagian tembaganya gitu. Jadi kabelnya juga ada siltnya lagi. Ini silt yang membungkus seluruhan kabel. Tapi per kabelnya itu juga memiliki silt. Nah, disitulah ada warna-warnanya. Nah, ini kita harus ekstra hati-hati ya teman-teman ya, agar nanti tidak lecet. Ini kita bisa putar-putar kayak gini. Setelah kita, nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau kita potong dia tuh akan ada banyak warna gini. Nah, kita lihat ya, ada berapa kabel di sini. Dan di sini juga ada seperti apa ya? Ini nih, apa sebutannya ini ya? Kayak bukan tali juga, dia tuh halus memang. Nah, di sini ada putih, oranye ya kan? Ada ini nih dua kabel, per dua kabel lilitannya. Ini kita coba untuk buka ya, salah satu satu-satu gitu. Sesuai dengan urutan cross. Oke, dan ini juga menjawab tadi sekali menjawab yang soal kedua ya, itu kan pelajari dan jelaskan tata cara pemasangan kabel. Nah, yang pertama itu teman-teman tadi ya, teman-teman potong dulu, potongnya itu guntingnya itu seperti ini teman-teman ya. Ini sekarang kita menjawab di kedua soal ya. Ini gini, itu diputar aja, ini guntingnya diputar gini, jangan ditekan gini. Kalau ditekan dia bakal putus. Nah, dan itu bakal mutusin yang dalamnya. Jadi kita harus puterin aja sampai keduanya itu tipis gitu ya, apa ya, terkikis gitu ya. Kita putar-putar guntingnya, kemudian kita bisa pakai tangan kita putar gitu, kayak kita pelintir, nanti dia bakal copot sendiri siltnya ini. Nah, setelah itu kan nanti kayak gini nih, ini kita urutin dulu nih, kita boleh urutin dulu sesuai dengan urutannya. Ini ada putih coklat nih, kita temukan dengan coklat. Ini ada putih apa nih, putih hijau, kita temukan dengan putih hijau dulu, dengan hijau. Oke, jadi di sini sebenarnya agak rumit teman-teman ya, di bagian sininya sebenarnya untuk menentukan kabel-kabelnya. Sisi rumitnya itu di sini, harus yang benar-benar sesuai. Nah, di sini ini teman-teman ya, kalau bisa teman-teman lihat, kurang fokus ya. Ini ada yang ini warnanya itu putih oranye ya, ada putihnya, ada oranye. Berbeda dengan yang ini total warnanya oranye. Tuh, beda kan? Dia ada putih-putihnya, ada yang oranye. Makanya pembacanya itu penyebutannya saya itu putih oranye gitu ya urutannya. Itu untuk kabel tadi, kembali lagi untuk kabel strike ya. Putih oranye nih, kita urutin dulu ya, putih oranye, dia ketemu oranye ya kan. Kemudian sih ada putih hijau, mana putih hijau? Ini putih hijau nih. Nah, putih hijau, ini kita pegang ke bawah dulu ya. Putih hijau. Oke. Nah ini benar ini kan, sabar. Putih hijau ini agak malam ya. Putih hijau biru. Nah, ini ketemu putih hijau biru, kemudian putih biru, diketemukan di urutan warna hijau, putih coklat baru ketemukan dengan coklat. Nah, nanti bakal kayak gini. Tuh. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Ini putih coklatnya. Nah, ini coklat. Nah, coklatnya. Kelihatan nih mukanya, karena muka saya juga coklat sih. Nah, kita urutin seperti ini. Ini untuk kabel strike, nantinya sama dia urutannya. Ini sama ini. Namun kalau kita buat kabel cross itu beda lagi urutan warnanya, oke? Dimulai dengan putih hijau, bahkan dia dimulai dengan putih hijau. Kalau untuk urutan kabel cross ya, dia dimulai dengan putih hijau. Kita ambil dulu putih hijaunya ini. Ini kita sudutkan dulu, ini putih hijau ya, yang pertama. Dia ketemu dengan hijau dulu, oke. Kemudian yang kedua itu putih oranye dulu nih, putih oranye ketemu dengan biru dia. Nah, kemudian putih biru ketemu dengan oranye. Oke. Kemudian putih coklat, tetap ada putih coklat. Nanti akan seperti ini. Ini urutan untuk kabel cross. Jadi itu untuk menjawab soal yang tadi ya. Soal yang ini apa sih tadi? Ya ini. Ada berapa saja urutannya. Oke. Yang pertama itu ada jawaban untuk satu itu jelaskan ada berapa, itu ada dua urutannya, ada cross dan strike. Nah, apa saja urutannya itu di kabel cross pertama itu kita memasukkan kabel satunya itu strike, satunya itu urutan yang berbeda ya, yaitu putih
hijau-hijau, putih biru, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Dia tidak berubah di bagian oranye, di bagian coklatnya. Namun untuk tadi bagian pelajari dan jelaskan tata cara pemasangannya itu di sini saya akan jelaskan di sini ya. Ini untuk kabel stuck ya. Jadi kita buat di kabel stuck dulu. Oke. Setelah tadi kita crimping, ini kita tarik dulu bulunya ke bawah gini, set. Oke. Kemudian kan tadi berantakan banget ya. Pokoknya kita susun. Kita luruskan juga kabel-kabelnya dimulai dengan putih oranye. Putih oranye gini. Nah, kita luruskan dulu sebenarnya. Satu gini. Putih oranye nih, lurus ya. Putih oranye ketemukan dengan oranye. Kita ambil lurus-lurusnya dulu, jangan sampai dia ada yang terbelit-belit. Nantinya saat pemasangan konektornya, saat kita crimping, dia tuh bakal ada yang press, ada yang tidak gitu. Jadi itu bakal menambah masalah lagi, dan akhirnya ulang lagi bagian pemotongan. Ini kita luruskan semua sampai benar-benar lurus dan juga teratur ya urutannya. Putih oranye, putih hijau. Kemudian putih hijau, kita bisa ambil putih hijau dulu. Ini putih hijau. Nah, ini bagus. Kita urutkan dulu, ini kita luruskan dulu aja. Nanti saya akan kasih tahu juga cara pemegangannya. Ini masih biasa aja ya untuk mengurutannya. Putih hijau biru, ini dia. Oke. Dan untuk kabelnya teman-teman bebas ya milih ya. Biasanya tuh ada ya kabel yang lumayan agak mahal gitu ya, yang kualitasnya bagus ya, beda dengan yang ini. Ini kualitasnya biasa aja sih. Karena waktu ini untuk bahan percobaan, bukan untuk bahan yang saya gunakan saat ini tes. Putih hijau biru, kemudian putih biru nih ya, kita urutan dulu. Putih biru hijau, nah gini ya. Oke, ini ilmu yang saya dapatkan ketika saya masuk di dalam organisasi tim komputer waktu itu ya. Dan saya waktu itu masuk ke jurusannya itu technical support, jadi atau singkat TS. Jadi saya mempelajari tentang pengkabel-kabelan seperti ini. Oke, nah ini sudah lurus-lurus semua. Kemudian teman-teman tangannya kayak gini. Bener ya? Ini serius kayak gini ya. Jadi megangnya itu gini. Nah, megangnya itu gini nanti. Kalau saya dulu seperti itu. Dan ini saya ada kuku sih ya, jadi agak-agak susah ya sebenarnya. Karena kita bakal rutin. Sekarang setelah dirutin gini, ini kita bakal rapat-rapatkan. Kita tarik salah satu. Oke. Oke, kita rapatin semua, ditarik gini ya. Setelah rapat ditarik gini terus, nanti dia akan nempel nih 3 dulu. Ini udah 4 ya, udah 4, sabar, tarik dulu dia sampai dia mentok. Jadi kan ketika nanti ditarik itu bakal press gitu ya, nggak ada lagi yang kemungkinan ada di bawah itu lagi berlilit gitu. Jadi nanti ketika di crimping tiba-tiba dia nongol ke atas, nah nanti itu mengalami masalah. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau. Ini kita tarik lagi, kita tarik kedua ini, kita tarik ini. Oke, nah dia udah mulai lurus ya. Oke, kemudian putih coklat dulu. Ini putih coklatnya. Oke, putih coklat temukan jangan coklat. Oke. Nah, dan nanti setelah itu dia bakal lurus kayak gini nih. Bukan lurus atasnya ya, bakal tersusun rapi gitu. Dan ini cukup ditarik lagi gitu sampai dengan nantinya tersusun dengan rapi. Nah, ini dia. Ini saya pakai kamera depan ya, nanti dia bakal terbalik mungkin urutannya. Mungkin gini ya lah ya. Nah, putih oranye, putih hijau. Oh, ini kebalik nih. Ini kebalik nih, ada yang kebalik nih. Ada yang kebalik dari pengambilan kabelnya. Nah, ini kan teman-teman ya. Jadi harus jadi pelajaran bahwasanya harus sedikit hati-hati ketika kita gini-gini itu, dia tuh bakal kembali gitu ke asalnya, karena memang di bawah itu dia lilit-lilitannya memang nggak teratur gitu. Jadi cukup hati-hati teman-teman ya untuk bagian mengurutkannya harus dicek lagi. Setelah diurut kita atur lagi dan kemudian kita rapatkan. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, ini kan kamera terbalik ya, kamera depan ya, jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini harusnya udah sih. Nah ini teman-teman kalau mau pengen lihat.
putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau. Ini putih biru atau putih apa ini? Oh iya benar, putih biru hijau, putih coklat. Nah, setelah kita sampai di tahap seperti ini ya, udah rapat dan lain-lain, udah lurus sesuai dengan urutannya yang kita inginkan, yaitu kabel strike kita tarik seperti ini, lurus semuanya, rata ini ya di bagian ininya, di bagian ini ya, sampingnya ya, ini nih urutannya ini, bukan di bagian atasnya. Kalau atasnya memang masih tidak rata dan juga dia memang tidak lurus ya, nanti dia bakal kita potong. Nah, kita potongnya itu sesuai dengan ininya, sesuai dengan kira-kira semana nih, biar nanti di bagian belakang sini ini kan beda, ini pinnya ya yang ini, nanti kan di sini kita tuh cuma masuk sedikit ya, mungkin berapa senti masuk ini pinnya ini, bagian ini. Jadi di sini tuh, di sininya itu nanti akan terisi dengan shieldnya ini, yang ininya itu bakal lebih baik lagi ketika dia press, jadi tidak mudah copot gitu. Itu yang diajarkan ketika saya waktu dulu menimba ilmu di tim komputer. Setelah seperti ini ya kan, ini kan kepanjangan nih ya, kalau kita masukkan ya, ini kebalik, kalau kita megangnya itu harus gini ya, pinnya itu harus ngadep ke kita gitu. Kalau kita masukkan seperti ini, dia bakal susah ya, karena memang belum lurus juga, dan kita harus memperkirakan sekiranya semana gitu bakal masuk. Kita bisa ukur begini, oke, dia bakal nanti masuk segini, nah segini kira-kira bakal nanti kita potong di sini. Dan satu potongan teman-teman harus pegang kuat, jadi dia biar jangan nanti kembali lagi. Nah, ini potongnya harus lurus. Oke, nah ini dia. Oke, jangan dilepasin ya, jangan sampai dilepasin ininya, tangannya ini, nanti dia bakal bubar. Nah, ini udah lurus ya, tuh dia. Dan ini kita mau coba masukkan ini nantinya, nanti arahkan konektornya ini, pin-pinnya ke muka kita, baru kita masukkan seperti ini gitu. Tapi karena ini pinnya yang lama ya, jadi di sini kabelnya tuh udah ada yang keganggu gitu, nanti bakal seperti ini pokoknya ya. Ini ada yang nggak masuk ya, karena kabelnya yang bekasnya masih terisi. Pokoknya nanti dia bakal seperti ini kira-kira nih. Ini masih di belakang ya, sisakan bulunya di belakang. Nah, ini kita masukkan, kita tekan terus sampai dia nanti mentok di sini pinnya. Nih, pin ini mentok nanti di sini, dan dia ininya, shieldnya ini masuk di bagian sini, pinggangnya itulah kira-kira ya, di sini sampai mentok di sini. Itu bagus, baru bagus. Setelah kayak gini itu kita crimping nantinya, dan itu jadilah tata cara pemasangan kabel atau cabling. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Tas, gini dia. Oke. Jadi untuk dua soal ini sudah saya jelaskan. Pertama dari ada berapa, ada dua, ya kan, ada cross dan strike. Kemudian ada urutannya tuh ada dua juga, ya kan. Ada dua urutannya di masing-masing ini. Di kabel strike itu sama semua urutannya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sedangkan di cross itu satunya menggunakan strike, di sini sisi satunya menggunakan strike, sisi satunya juga menggunakan cross, yang mana urutannya itu putih hijau hijau, putih biru, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Nah, setelah kita tadi juga soal kedua itu menjelaskan tata cara pemasangan kabelnya atau cablingnya, ya kan. Pertama itu kita potong dulu kabelnya, kemudian itu kita kupas bagian shieldnya, ya kan, kita kupas. Kemudian setelah kita kupas, dia itu kita buka dulu ininya, apa namanya, pelintingannya ya, bisa kita bilang pelintingannya itu, belit-belitnya itu, yang terbelit-belitnya kita bisa pisahkan dulu sesuai dengan ininya, putih oranye gitu ya, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih coklat. Kemudian setelah itu kita urutkan lagi semuanya sesuai dengan keinginan kita membuat strike atau cross. Yang pasti saat kita menggunakan cross atau strike, pasti kita buat dulu urutan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Jadi setelah itu kita urutkan, kita benahi ya, kita luruskan semua jadi satu. Setelah itu kita potong sesuai dengan perkiraan konektor kita nantinya bakal press gitu ya, bakal nantinya masuk dengan sempurna. Setelah itu kita crimping dan jadilah kabel yang kita inginkan, yaitu kabel UTP dengan konektor RJ45 ya, oke, atau pin RJ45. Dan saya seperti ini kita bisa gunakan untuk sharing nantinya, mau dia antar komputer gitu kan, kita bisa pakai kabel cross, mau kita nanti komputer ke router gitu bisa pakai strike begitu ya, dan dia berguna untuk hal seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan kali ini tentang materi kabel UTP ya di mata kuliah Komdat.
Saya akhiri, terima kasih.